pihak imigrasi Singapura, tiketnya Ali tuh kayak nano refundable. Hai guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Asif Ali India. Karena Asif Ali India kemarin itu ditolak masuk ke negara Singapura, dan ditolak juga kembali ke Indonesia guys. Begini tanggapan salah satu netizen tentang ditolaknya Asif Ali masuk ke Singapura. Itulah ya teman-teman, jadi kalau ditanya kasihan gak sih sama Ali gitu kan kejadiannya begini, yang jelas kita kasihan ya, miris juga endingnya tuh harus seperti ini, harus seribet ini gitu. Terus kasihan sama Akasnya juga ya, karena udah mengeluarkan banyak uang gitu kan, beli tiket dari Singapura kembali ke Indonesia lagi, padahal dia sudah ada return tiket. Tapi menurut pihak imigrasi Singapura, tiketnya Ali tuh kayak nano refundable. Nah itu pun Akas harus tanya nih, dia beli tiketnya di mana gitu kan, kayak kenapa tiketnya jadi nano refundable gitu loh. Jadi mungkin diduga nih ya, menurut pihak imigrasi itu kayak tiketnya kayak fiktif gitu loh, kayaknya return tiketnya nggak valid gitu loh ya, karena ada kan orang-orang yang suka beli tiket refundable gitu kan, ada. Jadi mungkin diduga nih ya, tiketnya nggak valid. Itu juga mungkin menjadi alasan kenapa Ali nggak bisa masuk Singapura. Jadi kayak alasan kalau dia mau traveling itu kayaknya nggak mungkin deh gitu, kayak nggak mumpuni banget gitu. Kenapa lagi misalnya tiketnya cuma sehari atau 2 hari misalnya ya, karena kan kalau orang traveling kan setidaknya 4 hari 5 hari gitu kan. Padahal kan memang niatnya Ali tuh nggak traveling sih, cuman kayak mau exit re-entry aja, makanya mungkin cuma sehari doang atau semalam doang atau 2 hari doang gitu kan. Cuman Singapura kan punya alasan tersendiri ya, karena Singapura itu kan negara yang disiplin banget, ketat banget gitu. Apalagi ini untuk warga negara India, karena memang India itu susah ya masuk ke Singapura tuh, nggak gampang gitu loh. Mungkin karena udah terlalu banyak orang India yang kerja di Singapura, yang stay di Singapura, mungkin gitulah ya. Terus kalau selama ini ada yang bilang kayak Akas pansos gini-gini, kayaknya agak nggak etis ya. Terbukti hari ini Akas itu udah mengeluarkan banyak banget uang untuk Ali gitu loh. Jadi dari awal ketika Akas itu membantu Ali itu udah menerima segala resikonya lah ya, bahwa memang akan seperti ini endingnya gitu loh. Dia beli tiket lagi untuk dia kembali ke Indonesia ya kan. Terus dia harus beli tiket ke India juga. Tiket ke India tuh nggak murah ya teman-teman, apalagi belinya di hari H banget kayak gini nih, harus hari ini juga kamu beli gitu kan. Itu nggak murah ya, bisa jadi kena 4 jutaan, 5 jutaan, 3 jutaan tergantung airline-nya juga gitu kan. Termurah-murah banget mungkin dia beli pakai Sri Lanka Airline juga ya masih akan 3 jutaan 4 jutaan mungkin ya gitu. Jadi nggak murah juga, karena kan dia belinya di hari H banget nih. Terus Ali juga pulang ke India tanpa persiapan ya, kayak ya udah lu harus pulang kayak gitu kan, kasihan juga ya. Baju-bajunya juga masih tertinggal di Indonesia. Kalau kita lihat dia cuma nenteng tas ransel doang, mungkin cuma ada baju satu mungkin untuk bekal dia di Singapura kemarinnya ya. Cuman itu ya teman-teman, kita doakan aja yang terbaik buat Ali, semoga ada jalan keluarnya. Oke? Begitulah tanggapan netizen terkait Asif Ali ditolak di Singapura, dan ada pertanyaan juga dari netizen lain terkait penolakan Asif Ali ini. Mari kita dengar penjelasannya. Aku mau nanggapin komentarnya Kak Sela ya. Walaupun visa Singapura ada, tapi return tiket si Ali itu bukan balik ke India, tapi Jakarta Singapura, Singapura Jakarta, kan jadi dicurigai salah setting. Gini loh Kak, sebenarnya tidak ada masalah ya. Misalnya gini nih, ada orang asing ya tinggal di Indonesia 2 bulan ini tinggal, udah visanya kan 30 plus 30 kan, kalau VOA kan kayak gitu, cuma 1 kali perpanjangan. Setelah itu exit nih, misalnya masih nih mau di Indonesia, kan bisa kembali lagi, exit kembali lagi. Nah yang jadi permasalahan itu kan dia ditolak masuk ke Singapura nih. Karena ditolak masuk ke Singapura, makanya pihak imigrasi Indonesia pun juga akhirnya menolak untuk dia masuk kembali ke Indonesia, karena dia ditolak dari Singapura. Andai kata si Ali ini tidak ditolak di Singapura, dia bakalan bisa kok masuk Indonesia kembali, bisa banget gitu loh. Karena gini ya, ada banyak teman-teman aku, ada juga yang orang Arab Saudi ya gitu, karena mungkin memang Arab Saudi nggak dicekal ya di Singapura, jadi
ada juga yang ke Malaysia. Ada teman aku nih, misalnya dia suaminya ke Indo nih ya, dia nggak ada ITAS, nggak ada kitab apa segala macam, jadi ke Indonesianya tetap pakai VOA, jadi hitungannya pakai turis visa gitu ya. Nah setelah 2 bulan habis dia exit dulu nih, dia entah dia ke Malai, entah dia ke Singapura, terus dia masuk lagi, itu bisa banget. Malah mereka tuh cuma numpang exit re-entry doang gitu loh, kayak ke Malai, sampai Malai malamnya pulang lagi ke Indonesia. Ada sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah tiketnya Jakarta Singapura, Singapura Jakarta sih. Yang jadi permasalahan Ali ini adalah dicekalnya di Singapura. Nah alasannya dicekalnya di Singapura, kalau menurut aku pribadi kan, kalau kata Akas, Ali punya return tiket, cuman pihak imigrasi mencurigai tiketnya Ali ini adalah tiket yang non-refundable. Terus si Ali punya visa, si Ali punya uang dolar, si Ali punya real juga. Terus si Ali ada booking hotel juga gitu kan. Sebenarnya tidak ada alasan ketika Ali dicekal untuk masuk ke Singapura. Misalnya Ali tujuannya ke Singapura, misalnya traveling ya, liburan lah gitu. Cuman memang mungkin pihak imigrasi mencurigai nih, karena ada ketidakkesenyambungan nih antara tiketnya tadi yang diduga refundable, terus mungkin booking tiketnya cuma sehari doang. Jadi kan mungkin kayak curiga, kayak ini orang kayaknya nggak mumpuni banget deh. Secara kan Singapura negara ketat, dan memang orang India itu ya, paspor India itu memang agak sulit masuk ke Singapura memang sih. Mungkin karena udah terlalu banyak orang India yang kerja di sana, jadi takut jadi pekerja ilegal lah atau apalah gitu ya, mungkin takutnya nih gitu kan. Andai kata Ali ini mungkin masuk ke Singapurnya rame-rame, mungkin gak bakalan dicekal ya, karena kayak ya udah rame-rame gitu. Hai Kak Justi, aku kasih sedikit pemahaman versinya aku ya. Di sini kakak bilang kalau menurut aku tidak boleh ke Indonesia lagi, mungkin visa Indo habis, ditolak imigrasi, dan di Singapura ditolak mungkin ketat dan tidak ada SP apa sih nggak tahu deh. Gini ya Kak, saya jawab satu-satu ya, karena banyak deh yang bisa dijawab dari komentar kakak. Satu, kakak bilang nggak boleh lagi ke Indonesia karena visa Indonesianya habis. Jelas dong visa Indonesianya habis. Itulah kenapa Ali harus exit. Kalau seandainya masa visa Indonesianya Ali masih berlaku, Ali nggak bakalan exit dong, karena dia memang masa visanya itu udah habis. Itulah kenapa Ali ini harus exit, keluar dari negara Indonesia. Entah itu bisa ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ke Australia, kemana-mana deh ya, dia harus keluar dulu, atau ke Arab Saudi deh tapi udah nggak bisa ya karena di ban gitu, kayak gitu. Dia harus keluar dulu, bahkan dia harus bisa kembali ke negaranya sebenarnya sih, ke India gitu kan. Mungkin kalau ke India kan lebih capek ya, karena perjalanan itu lebih lama, tiket pun lebih mahal. Itulah kenapa mungkin Akas berpikiran ya udahlah exit ke Singapura aja gitu, yang lebih deket gitu ya, 1 jam sampai gitu mungkin, dan tiketnya juga masih murah mungkin ya gitu. Terus ditolak di imigrasi Singapura ditolak dan mungkin karena ketat. Gini, Singapura itu kan memang negara yang ketat banget dan disiplin banget ya. Jangankan orang India, orang Indonesia aja ada juga yang dicekal nggak boleh masuk. Seperti yang Akas bilang bahwa yang barengan sama Ali itu ternyata ada juga orang Indonesia yang dicekal gitu, nggak boleh masuk. Nah, karena kenapa nggak boleh masuk? Biasanya tuh ada alasan tersendiri pihak imigrasi yang memang mencekal orang nggak boleh masuk. Terlepas asal alasannya itu dikasih tahu atau tidak, mereka punya SOP mereka sendiri lah ya gitu. Karena gini, apalagi kalau tadi Akas bilang bahwa tiketnya itu kan, lo ya udah disuruh pulang, kamu kan punya tiket, ya udah pulang aja. Ternyata nggak bisa, tiketnya itu nggak bisa dipakai, katanya tiketnya itu kayak nano refundable gitu, harus beli tiket baru hari ini juga gitu. Nah kayak mana coba ya kan? Nah kemungkinan diduga tiket returnnya tuh kayak fiktif atau nggak valid ya, mungkin banget kayak gitu. Jadi kan memang ada loh sebenarnya, ada banyak kasus orang-orang yang pengen ke negara tersebut mungkin kan, atau pengen jadi ilegal nantinya atau apa, jadi suka banget beli tiket returnnya itu yang refundable gitu loh. Jadi kayak ya udah nanti bisa dicairkan lagi uangnya, bisa di refund uangnya kembali, dan dia nggak pulang-pulang. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin ada kecurigaan dari pihak Singapura yang memang mungkin dilihat dari backgroundnya Ali tuh mungkin kayaknya nggak mumpuni deh untuk stay di Singapura gitu mungkin ya. Terima kasih.
Seperti itulah penjelasan dari salah satu netizen tentang ditolaknya Asif Ali masuk ke Singapura. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nantikan juga update terbaru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.